alaika sallallahu Muhammad, peace and blessings on you every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang kita pimpin lagu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Siapa di sini? Ahmad pimpin. Ayo. Ista'idu ikra'u doaan di suratil Fatihah. Selesai. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Baiklah, sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang toharoh. Ibu ingin bertanya, di sini ada yang paham apa itu toharoh? Atau ada yang tahu apa itu toharoh? Suci atau bersuci? Angkat tangan dulu. Ayo. Bersih atau bersuci? Apa suci? Bersih atau bersuci? Bukan namanya. Jadi toharoh itu benar apa kata suci itu bersih atau suci. Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat mengetahui dan memahami pengertian bersuci atau toharoh. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengetahui pengertian hadas dan cara bersucinya. Yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan memahami pengertian najis dan cara mensucikannya. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu mengetahui perbedaan hadas dan juga najis. Yang kelima, peserta didik diharapkan memahami hikmah yang dapat diambil dari bersuci dan toharoh. Nah, yang pertama kan tadi pengertian toharoh sudah dijelaskan oleh Siti. Jadi toharoh itu tersendiri secara bahasa yaitu bersih atau suci. Secara istilah yaitu menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya, yaitu dengan air, atau menghilangkan hukum hadas atau najis dengan tanah. Di sini jika ada yang perlu ditulis di buku kalian masing-masing, keluarkan buku kalian masing-masing. Nah, sudah. Nah, selanjutnya yaitu ada ayat dan hadis yang menerangkan tentang bersuci atau toharoh. Di sini apakah ada yang tahu ayat yang menjelaskan tentang toharoh atau bersuci? Ada yang tahu atau tidak? Gak ada. Udah, kasih tahu ya. Coba kamu bacakan. Kelihatan nggak? Kamu artinya? Semuanya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang memberikan diri. Jadi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di sini pula ada hadis yang mengenai tentang bersuci atau bersih yang sudah umum. Ada yang tahu? Tidak ada. Ya, kamu coba yang lantang ya. Apa? Artinya? Oke.
Tidak baik ibu terangkan. Hadas yaitu apa? Iya, kotoran. Tepuk tangan. Siapa namanya? Dwi. Ya, oke. Nah, ini penjelasannya. Hadas menurut bahasa yaitu kotoran. Menurut istilah yaitu sesuatu yang menyebabkan seorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Nah, yang kedua yaitu najis. Apa yang dimaksud dengan najis? Ada yang tahu? Apa? Kan najis itu sesuatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia ataupun luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian atau tempat untuk dipakai beribadah. Nah, itu ada macam-macam hadas dan najis. Di sini hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu segala sesuatu yang menghambat wudhu. Hadas besar sesuatu yang menyebabkan mandi besar ya. Contohnya yaitu cuci basah, haid, terus ya, terus bersetubuh ya antara pasangan suami dan istri. Nah, yang kedua yaitu najis. Najis terbagi menjadi 3. Ada yang tahu? Apa? Najis mughaladzah, mutawasithah, mukhaffafah. Najis mughaladzah itu najis apa? Besar. Najis mukhaffafah? Kecil. Ya, ringan. Yang terakhir tadi najis apa? Mutawasithah apa? Nah, jadi najis ringan yaitu contohnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun. Najis sedang itu najis yang tidak kelihatan bendanya dan najis yang berwujud. Dan yang najis berat yaitu air liur atau kencingnya binatang yang diharamkan, yaitu binatang Anjing babi. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, di sini dijelaskan najis mukhaffaf itu tadi najis ringan. Cara membersihkannya itu cukup diperciki air. Misalnya nih ya, di rumah kalian ada sofa. Nah, sofanya itu dikupin sama cicak ya gitu. Nah, itu juga termasuk najis, cuman termasuk golongan yang ringan. Cara membersihkannya ya udah kalian ambil air itu di tangan langsung dibersihkan saja. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu najis mutawasithah. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu cukup dialiri air saja dan caranya dibasuh sekali sampai warna rasa baunya hilang. Nah, najis mughaladzah yaitu najis berat. Wajib dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air yang bercampur tanah. Nah, cara bersuci dari hadas dan najis yaitu yang pertama mandi, yang kayak tadi ya, yang mandi besar seperti itu. Ketika cewek mengalami haid atau laki-laki mimpi basah. Nah, yang kedua yaitu berwudu. Coba di sini ibu pengen salah satu dari kalian, perwakilan cewek atau cowok, yang mempraktikkan cara berwudu. Ayo, pasti kalian hebat yang bisa mempraktikkan. Tidak ada kok contohnya. Nih. Nanti ibu dampingin. Ahmad, coba maju ke dulu. Jadi Ahmad kalau tangan berwudu seperti apa? Yang pertama gimana? Yang pertama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perhatikan ya. Yang kedua yaitu membasuh ya kumur-kumur. Nah, yang ketiga yaitu membasuh ya seperti apa? Masukin ya sampai air wudunya itu masuk ke dalam wudu. Jangan asal gitu-gitu doang ya, itu tidak sah wudunya. Nah, yang keempat yaitu membasuh. Nah, ketika membasuh
syukuri fardholillahi ta'ala. Nah, doa membasuh wajah. Allahumma bayyid wajhi binurika Nah, itu. Kemudian membasuh dua tangan. ya kedua tangan sampai siku ya. Nih, sampai sini. Kalau misalkan sampai sini doang nih, nggak sah itu. Jadi harus sampai siku. Nah, yang ke-6 yaitu Membantu sedikit rambut. ya sedikit rambut. Nah, yang ke apa tadi? Yang ke selanjutnya masuk kedua telinga. Ya, yang terakhir yaitu Masuk masuk kaki kanan dan kiri. ya harus kena semua ya, jangan ngasal. Apa teh? Setelah ini kaki kita harus kena terbasuh. Apa tuh? Doa setelah wudhu. Apa? Bukan. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Oke, Ahmad ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ahmad. Nah, selanjutnya yaitu bersuci dari hadas dan najis. Yang terakhir yaitu tayamum. Ada yang tahu itu tayamum apa? Ya, ketika tidak ada air, pakai tanah atau debu. Cara mempraktikannya seperti ini. Misalnya kalian lagi ada di perjalanan. Nah, di situ sama sekali tidak ada sumber air. Nah, kalian boleh, tapi misalnya di kaca mobil kalian ada debu. Nah, kalian tempelkan seperti ini. Nah, lalu kemukakan sekali. Nah, ketika kalian akan menempelkan lagi, jangan di tempat yang kalian yang pertama awal tempelkan, tapi pindah misalnya di sini, jangan di sini lagi ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian tangan dan buatnya. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi dari toharoh. Tadi ada yang nyatet gak? Ya, bentar lagi ibu akan mengasih kalian sebuah permainan. Nah, fungsi dari toharoh yaitu yang pertama menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Nah, dimana ketika kita sudah mengetahui apa itu tentang bersuci, pasti di tempat lingkungan kita ketika kita misalnya si Padel bertamu ke rumah si Ahmad, wah rumah Padel bersih sekali. Nah, itu berarti Padel sudah menerapkan toharoh ya, bersih kan. Yang kedua yaitu menjaga lingkungan kelas atau madrasah. Coba di sini di bawah kalian apakah ada sampah? Berarti kalian belum menerapkan toharoh. Coba dong tolong diambil. Ibu minta tolong yang di bawahnya ada sampah diambil ya. Dibuang ke tempat sampah. Jangan diri sama teman ya. Kita belajar toharoh mandiri. Jangan bergantung sama orang lain. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Ketiga yaitu menjaga lingkungan tempat ibadah. Nah, ketika kalian di masjid ada yang perempuan, ada mukena yang berantakan, kalian rapikan seperti itu. Yang keempat yaitu menjaga lingkungan tempat umum. Misalnya kalian di jalan lagi main atau lagi mau ke rumah nenek. Nah, di situ ada sampah yang berserakan. Nah, alangkah baiknya kalian memungut sampah, masukkan ke dalam tempat sampah. Apa sih hikmah dari kita bersuci atau toharoh ini sendiri? Yang pertama yaitu kita akan menjadi terbiasa hidup bersih. Yang kedua yaitu membiasakan diri agar selalu ikhlas dalam setiap perbuatan.
bawain ke tempat sampah. Nanti mah harus sendiri ya, harus punya inisiatif tersendiri. Yang kelima yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah tadi dijelaskan dalam hadis an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi ketika kita bersih akan bertambah kuat keimanan kita kan? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan mengadakan suatu games ya. Jadi di sini Ibu mempunyai kartu. Nah, nanti Ibu bagikan kepada kalian. Nah, ini yang inti pokok ini disebut kartu induk. Kartu apa? Induk. Ya. Nah, ini kuesionernya ya. Bentar. Jadi gabung aja ya, yang tidak dapat gabung aja sama kelompok lain. Nah di sini coba kalian cocokkan, kalian berdiskusi yang mana macam-macam hadas, yang mana pengertian toharo, yang mana pengertian najis, semuanya berumur ya. Nanti kalau misalkan ada pasangannya, itu kelompok kalian berkelompok jadinya. Jadi di sini ada 3 kelompok harusnya. Ayo cewek cowok nggak apa-apa bergerak aja bergerak. Jalan-jalan sini. Ada ini, Bu. Nih yang bagian toharo kelompok siapa ini? Topik ya. Yang toharo ke sini. Berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Coba Ci. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian ke depan 1 orang. Untuk harus nggak? Saya bisa. Saya bukan kurang. Ayo maaf. Ini. Bacain aja di sini deh. Lebih keras. Kalau sejarah bahasa suci biasanya itu festival peduli terhadap lingkungan juga meningkatkan ketakwaan pada urusan Warnanya? Sepadel. Ada dia, darah? Cerah? Kita duduk mari, bukangan. Ada yang ini ya? Ada. Lah, isi jajan tuh. Kamu cari apa tuh? Gantian ya, cewek-cewek. Emang ini ya? Nih, ada apa sih? Ada segala sesuatu yang membatalkan. Terus macamnya kotoran atau benda kotor yang juga sahnya sholat. Ya. Tangan. Yang terakhir mana kelompok yang najis? Ada ya? Tadi mana? Ada najis. Ayo. Ada. Itu Pak.
ini. Karena cowok itu harus berani ke depan, karena akan menjadi seorang pemimpin. Apa? Yang mana jadi? Ada macamnya lagi. Terima kasih. Jadi semuanya sudah dijelaskan di dalam ini semua ya. Sudah mengerti semuanya? Ibu akan memberi penguatan materi tentang toharoh, hadas dan najis. Jadi toharoh secara bahasa yaitu bersih atau suci. Nah, yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, dari kebiasaan toharoh ini akan menciptakan suatu kegiatan yang hidup bersih. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan, meningkatkan takwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadas yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudu. macamnya yaitu kotoran atau benda yang membatalkan sholat. Nah, najis yaitu suatu yang dari dalam diri manusia yang menyebabkan tidak sahnya beribadah, pakaian, dan tempat Untuk dipakai beribadah. Macamnya ada 3. Yang pertama, kopakan, najis itu najis apa? Yang kedua, itu najis apa? Yang ketiga, artinya najis benar atau berat. Nah, cara mencucikannya seperti apa? Wajib dibasuh 7 kali dengan air tanah. Dan tadi cara mencucikan hadas bisa dengan satu, yang pertama mandi, yang kedua yang ketiga tayamum. Nah, udah. Sampai di sini aja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih semuanya telah aktif dalam pembahasan materi tentang toharoh ini. Nah, semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu doa kafaratul majlis dipimpin oleh Ahmad. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya, alangkah baiknya kita untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang Quran dan hadis dengan tema Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup Ibu. Al-Quran dan hadis merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan manusia, betul tidak?
khususnya bagi kita umat Islam. Tentunya sudah tidak asing lagi kan? Nah, ibarat sebuah perjalanan, Al-Quran dan hadis itu merupakan sebuah petunjuk atau peta untuk memberikan arahan kepada kita agar kita mengikuti perintah atau ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sebelum kita masuki materi, apakah kalian tahu kebaikan apa saja yang kalian dapatkan setelah mempelajari Al-Quran? Kalian tahu tidak? Setelah kalian mempelajari Al-Quran, apa yang kalian dapatkan? Baik, kita simak sama-sama ya. Yang pertama, kebaikan bagi yang membacanya. Ada suatu hadis kan? Kalian tahu nggak? Kebaikan bagi yang membaca Al-Quran. Hadisnya, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Itu yang pertama, itu kebaikan bagi siapa tadi? Yang membacanya. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya, mengamalkan. Ada yang tahu hadisnya? Hadisnya, sebaik-baik kalian yaitu kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Iya, itu tahu garapnya Pak? Siapa namanya? Fahri. Dan terus sekarang yang ketiga ya, yaitu Al-Quran kelak di akhirat akan menjadi penolong atau akan memberi syafaat bagi siapa saja yang mempelajarinya. Dalam hadis katakan bahwasanya baca Al-Quran kelak ia akan menjadi penolong atau memberi syafaat bagi para ahlinya. Sekarang ya, kenapa Al-Quran dan hadis itu harus dijadikan pedoman hidup bagi kita? Kita di dunia ini, di muka bumi ini, kita itu sebagai khalifah, yang mana kita di dunia ini pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Dan dalam melaksanakan kewajiban itu tentunya pasti ada cobaan atau ujian, rintangan, hambatan, dan lain-lain. Nah, di sini fungsi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita agar kita tetap di jalan Allah, agar kita tetap di jalan yang benar. Ketiga, tahu kan sampai sini kalau Al-Quran dan hadis itu memang sangat penting untuk kita jadikan acuan dalam hidup kita. Sekarang masuk kepada materi inti ya, yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Sebelumnya tujuan kita mempelajari Al-Quran dan hadis itu kalian mampu menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Langsung masuk ke yang pertama, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana. Apa? Qara'a yaqra'u Qur'ana.
Yang artinya bacaan, membaca, membaca bacaan. Yang artinya membaca bacaan atau bacaan yang sempurna. Sekarang menurut istilah. Menurut istilah Al-Quran dan hadis. Menurut istilah Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung melalui Ya, betul. Yang membacanya itu bernilai ibadah. Jadi apa tadi pengertian Quran menurut istilah? Wahyu Allah yang diturunkan secara Sekarang pengertian hadis. Jadi selain Al-Quran, ternyata pedoman hidup kita itu ada hadis yang sama-sama penting kedudukannya. Menurut bahasa, hadis baru, luas, katakan, cerita, ketetapan, atau persetujuan Rasulullah. Kata hadasa yang artinya baru, peristiwa, atau perkataan juga cerita. Sekarang menurut istilah. Menurut istilah hadis, menurut istilah adalah segala sesuatu, segala sikap, perkataan, perbuatan, ketetapan atau tafsir Rasulullah SAW. Ada juga mengatakan bahwa hadis itu identik dengan sunnah Rasul. Nah, tapi ada para ulama yang membedakan antara pengertian keduanya, yaitu hadis. Hadis itu adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah yaitu amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita apabila mengikuti sunnah Rasul atau sunnah Nabi, maka itu adalah sebuah bukti kecintaan kita kepada Allah, bagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 30. Sebelumnya ada yang pernah dengar atau tidak? Nah, coba kita baca bareng-bareng ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekali lagi. Semuanya baca ya. Sudah apa kan? Surat Ali Imran ayat 31. untuk
selain bukti cinta kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasul, ternyata dengan kita mengikuti sunnah Rasul itu akan menghindarkan kita dari kesesatan atau bid'ah. Dalam hadis Nabi bahwasanya Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni la tadullu abadan ma yatamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Ada yang pernah dengar hadisnya? Taraktu fikum amrayni la tadullu abadan ma yatamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Yang artinya, taraktu fikum, saya meninggalkan dua perkara untuk kalian semua. La tadullu abadan, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ma yatamassaktum bihima, selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitaballahi wa sunnati rasulih. Artinya kitab Allah dan sunnah Rasul. Sudah jelaskan itu bahwasannya apabila kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita, niscaya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi benar bahwasannya jika kita mempunyai masalah atau ujian atau apalagi rintangan dan lain-lain, solusi yang pertama yaitu ada di mana? Al-Quran atau hadis. Semuanya terdapat dalam keduanya tersebut. Kemudian sekarang masuk kepada fungsi Al-Quran dan hadis. Sebelumnya tadi pengertian menurut bahasa dan istilah, mengerti tidak? Paham? Ya. Pengertian Al-Quran menurut bahasa Qara'a, artinya membaca atau membaca bacaan yang sempurna. Menurut istilah tadi, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Ya, ada juga pengertian lain yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab Allah. Kitab Allah yang dimulai dari surat Al-Quran. Anas, Alif Lam Mim, Al-Baqarah. Nah, Al-Fatihah yang diakhiri dengan surat Anas. Sampai keberadaannya itu sampai sekarang masih ada kan ya? Masih ada dari generasi ke generasi. Meskipun itu dari mulai tulisan atau tulisan. Terus pengertian hadis menurut bahasa. Kemudian ada saya artinya garuk, peristiwa, ya, menurut istilah Acara-acara singkat, perkataan, perbuatan atau takbir. Karena masuk kepada fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu fungsi Al-Quran sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang paling utama. Di situ sudah jelas bahwasannya sumber ajaran atau hukum itu terdapat dalam Quran. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hukum. Seperti apa? Bagi yang mencuri ya harus aman. Bagi yang mencuri itu kan dijelaskan di dalam Al-Quran bagi yang mencuri saja. Kemudian yang di hadis itu dijelaskan lagi bahwasannya bagi yang mencuri itu harus dipotong tangan kanannya dulu. Kalau misalnya dia mencuri kembali berarti harus. Nah, itu dijelaskan dalam hadis. Dalam Al-Quran itu hanya dijelaskan tentang bahwasanya mencuri itu akan dipotong tangan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai konfirmasi
di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Jadi Al-Quran itu memiliki fungsi sebagai petunjuk atau acuan dalam hidup kita. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pengontrol atau pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Yaitu seperti apa kita masa lalu? Injil, Zabur, Taurat. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi ada berapa tadi fungsi Quran? Ada 4. Yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum yang paling utama. Yang kedua sebagai konfirmasi yang dapat diketahui berakal. Yang ketiga sebagai Petunjuk kesadaran yang lurus tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut terkadang mendapat penjabaran dan perincian. yang lainnya sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Yang keempat Sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran ya, masa sebagai lalu. pengontrol. Apa tadi yang keempat? Sebagai pengontrol dan pengoreksi dari kitab yang terdahulu. Sekarang masuk ke fungsi hadis. Hadis yang pertama mengikuti hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kayak tadi tentang apa? Potong tangan. Tentang pencuri. Itu kan dalam Al-Quran dijelaskan lagi dalam hadis. Kemudian memerinci ayat Al-Quran yang global. Seperti apa? Sholat. Dalam Quran sholat hanya diperintahkan dirikanlah sholat, ya kan? Dalam hadis dijelaskan tentang tata cara sholat, rakaat sholat, benar gak? Ya, sekarang yang ketiga menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Kemudian fungsi hadis yang keempat yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi tadi apa fungsi hadis ada 4 ya, mengikuti hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian Rinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat ya, membatasi keumuman ayat Al-Quran. nah sudah jelas kan atau masih ada yang mau ditanyakan? Dari pengertian Quran, pengertian hadis, fungsi Quran sudah di luar otak atau? Ayatnya tadi yang pertama apa? Ayat tentang bukti kecintaan kita kepada Allah. Quran surat apa tadi? Ali Imran ayat 30. Hadisnya? Hadis tentang apa tadi? Quran itu akan menjauhkan kita dari bid'ah atau kesesatan. Apa itu hadisnya? Sekarang ulangi lagi ya, dikasih tahu lagi. Hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul apaan? Salah ya. Taraktu fikum amrayni. Taraktu fikum amrayni. Lan tadullu abadan. Lan tadullu abadan. Ma in tamassaktum bihima lan tamassaktum bihima. Lan tamassaktum bihima. Salah ya. Balik lagi. Ma in tamassaktum bihima. Tamassakum bihima. Kitaballahi wa sunnati rasulih. Kitaballahi wa sunnati rasulih. Yang artinya kami tinggalkan aku tinggalkan 2 perkara untuk kalian. Yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Selagi kalian masih berpegang teguh kepada keduanya. Selagi kalian masih berpegang teguh kepada keduanya. Yaitu kitab Allah dan Kitab Allah dan sunnah Rasul. Dah, ngerti kan? Ya, sekarang memasuki kepada sesi tanya jawab ya.
sikap, perkataan, perbuatan yang di Dan penetapan atau taktik takrir dari Rasulullah SAW. Takrir Rasulullah. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad. Dilengkapi oleh siapa tadi? Bui. Nah, tadi udah. Menurut istilah. Kita Selanjutnya dong. Terus fungsi Al-Quran ada berapa? 4. Apa saja? Satu. Satu. Siapa? Satu. itu lu ngebuat buku juga. Siapa yang tahu? Peraturan mengukuhkan hukum-hukum. hukum. Tadi Ya. Sana Eh, itu hadis. itu hadis. Terus itu siapa? kedua sebagai Konfirmasi dan konfirmasi terhadap yang terima oleh akal. yang ketiga Petunjuk jalan yang lurus berbagai hal maupun petunjuk tersebut terkadang sifat umum yang penjabaran dan perincian. yang keempat Sebagai koreksi terhadap ajaran dan mungkin dicukup sekian ya pembahasan dari ibu guru semoga bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Sudah cukupkan sekian, diakhiri dengan membaca alhamdulillah. Amin. Dilanjutkan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nabil khairi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita membaca doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, manfaat di dunia dan di akhirat. Al-hadiniya wala kulli niyatin sholihah ila haratin nabil mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di kesempatan kemarin kita telah mempelajari tentang at-ta'rif, yaitu perkenalan. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang al-alwanu. Apa itu al-alwanu? Al-alwanu adalah apa itu al-alwanu tadi? Apa? Warna. Alwanu artinya warna. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang warna.
Siapa yang tahu warna ini warna apa? Kuning. Aku Kuning. kuning. Kuning bahasa Arabnya ada yang tahu? Ada. Nah, warna kuning bahasa Arabnya asfarun. Nah, teman-teman bisa mengikuti kata-kata setelah saya 3 kali. Asfarun, asfarun, asfarun. 1, 2, 3. Asfarun. 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 Jadi warna kuning artinya asfarun. Setelah warna kuning ini ada warna Orange. orange. Nanti teman-teman bisa mengikuti bahasa Arab orange min ba'di atau setelah saya. Burtuqalun, burtuqalun, burtuqalun. 1, 2, 3. Burtuqalun. Burtuqalun, burtuqalun. Setelah warna orange ada warna apa ini? Biru. Biru. Warna biru bahasa Arabnya azraqun. 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 Wahid isnani salasa. Azraqun. 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 Semangat dong. Azraqun. 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 Jadi biru bahasa Arabnya Azraqun. Nah, sekarang ada warna Merah. warna apa ini? Merah. Merah. Merah bahasa Arabnya ahmarun. 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 Wahid isnani salasa. Ahmarun. 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 Yang kompak dong. Ahmarun. 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 Setelah itu ada warna Hitam. Ini warna apa? Hitam. Warna hitam. Hitam apa? Warna hitam ada di kota Mekah. Itu terdapat di Ka'bah. Apa coba warnanya? Bahasa Arabnya Hajar Aswad. batu yang pernah dibawa oleh Nabi. Batu apa? Hajar Hajar Aswad. Aswad. Nah, batu kan bahasa Arabnya hajar. Berarti aswad artinya Hitam. hitam. Jadi hitam artinya Hajar Aswad. Aswad. hitam bahasa Arabnya Aswad. aswad. Hitam bahasa Arabnya Aswad. aswad. Aswadun. 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 Aswadun di Hitam. terakhir ada warna apa ini? Hijau. Ini Putih. warna apa? Putih. Warna putih. Siapa yang tahu bahasa Arab putih? Putih. Putih. Nggak ada yang tahu? Warna putih bahasa Arabnya abyadun. 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 Kok lemes banget sih? Angkat dong suaranya. Abyadun. 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 Abyadun artinya Putih. putih.
ini ada warna Hijau. hijau. Warna hijau bahasa Arabnya ahdorun. Ahdorun artinya hijau. Nah, teman-teman sudah tahu macam-macam warna. Silakan teman-teman hafalkan macam-macam warna ini. Mudah-mudahan teman-teman tahu kosakata bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga, bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi silakan teman-teman tulis kosakata yang ada di papan tulis, keluarkan buku tulisnya dan tulis yang ada di papan tulis. Udah tulis belum? Udah. Udah tulis belum? Nah, sambil nunggu teman-teman nulis, saya akan membacakan absen. Barang siapa yang disebut namanya, angkat tangannya ya. Gitu mah, bisa aja udah. Udah nih, udah tulis belum? Udah. Udah tutup bukunya coy. Udah kan? Itu minal kitabah. Udah selesai belum nulisnya? Udah ya? Udah semua. Apa? Karena teman-teman semua sudah selesai menulis, saya akan membuat jumlah mufidah atau kata-kata yang bersangkutan dengan benda-benda yang ada di sekeliling teman-teman. Nah, hadza imadun. Ini adalah ini adalah tia. Launuha apa tadi? Warnanya apa? Hijau. Hijau artinya bahasa Arabnya apa? Ahdorun. Jadi imadun hadza imadun launuha ahdorun. Terus kedua ada dinding. Dinding ini berwarna putih. Siapa yang tahu bahasa Arabnya dinding berwarna putih? Angkat tangan, silakan. Abiabun. Apa? Abiadun. Nah, terus temboknya apa? Jadi jidarun launuhu. Jadi contohnya gini teman-teman, ya. Misalkan ada ini pintu kan, pintu warnanya hitam. Pintu bahasa Arabnya apa? Babun. Babun. Launuhu aswadu. Jadi pintu warnanya kembali ke pintu. Launuhu hitam. Nah, siapa yang bisa membuat jumlah mufidah yang ada, benda yang ada di sekitar kalian? Boleh dari baju, celana, sepatu. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Contohnya aja, satu kalimat.
Siapa yang bisa? Bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Yang bisa saya kasih hadiah. Jabri. Ayo, jangan takut salah. Nanti salah dibantu, dibenerin. Yuk, Anta. Dibasuh Hendri lahu nuhu Azraq Azrokun satu. Siapa yang bisa lagi? Lulusan modern nih. Awas, ada yang bisa nggak? Lulusan modern nih. Ada yang bisa nggak? Selain siapa namanya? Fahri. Mas Muka, Fahri. Selain Fahri ada yang bisa lagi nggak? Ayo cepat. Itu peci, ambil kertas, buku, kitabun, kurosatun, pelamun. Boleh. Siapa yang bisa? Hadiahnya masih banyak. Anta. Ini pulpen. Kolami, Launuhu, Aswadun. Aswadun. Asanti Nanti Asanti. Ayo, Maya Sati, Malia Fayada. Siapa lagi yang bisa? Yang bisa angkat tangan dulu. Ayo. Nanti Bidarun, Launuhu, Abiadun, Asanti. Terus siapa lagi yang bisa menjaga? Ya. Kitabi, Launuhu, Ahmarul, Asantu. Udah ya. Hadiahnya udah habis. Ntar ada lagi. Adanya Mas. Walan intahaina minat bihadzal qadar fi dirasana la'allakum tafhamuna jami'an. Fahimtum jami'an? Fahim. Nah. Man la yafham, fala yarfa yadahu. Siapa yang enggak paham? Angkat tangannya. Ada yang mau ditanya enggak? Enggak ada ya. Jami'an. Arju lakum an taqra'a katsiran li'anna katsiratul qira'ah tu'addu ila su'atil fahmi wa nahtatim dirasatana hadzal yaum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke bab 5 ya, tentang Nabi Sulaiman. Dibuka dulu bukunya. Ada? Buka aja bab 5. Oke, teman-teman. Sebelumnya ada yang tahu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Biasanya kalau Nabi kan ada mukjizat ya, terus ada keteladanannya, ada hal lainnya. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan sedikit tentang keagungan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi di sini ceritanya Nabi Sulaiman bin Daud ini adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga bisa memahami bahasa binatang. Nah, kalau kan di sini Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung, bahkan dengan semut yang kecil pun. Ketika Nabi Sulaiman mau lewat nih, terus ada semut. Nah, semut itu tuh apa sih namanya? Kayak Nabi Sulaiman itu mendengar suara semut itu, jadi Nabi Sulaiman itu berhenti dan tidak melanjutkan perjalanannya. Apa ya namanya? Kayak
semut itu disuruh jalan duluan, baru Nabi Sulaiman datang. Itu mujizat dari Allah ya, salah satu mujizat dari Allah. Nah, terus dari bahasa bicara dengan burung apa sih biasanya? Iya, pintar. Burung hudhud dan juga mampu memahami bahasa apa yang tadi binatang kecil yang semut ya. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18-26 ini, contoh sebagian ayat ini menceritakan akan keistimewaan Nabi. Nah, keistimewaan Nabi Sulaiman itu ada hal apa aja? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Salah satunya itu ada firman Allah SWT, Sulaiman mewarisi keistimewaannya, wahai manusia, kami telah memberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata. Jadi mujizat Nabi Sulaiman itu yang pertama apa? Bisa berbicara kepada hewan. Terus ada lagi nih hal-hal yang lain, keistimewaannya ada 4 di sini. Satu yang tadi bisa berbicara dengan hewan, yang kedua Nabi yang paling kaya, benar nggak? Nabi Sulaiman itu Nabi yang paling kaya ya di waktu zaman Nabi di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Dan ketiga mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Hebat gak Nabi Sulaiman? Hebat ya, banyak banget. Dan yang terakhir, mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Jadi kayak kalau misalkan itu tuh mujizat terakhirnya Nabi Sulaiman gitu, mengendarai sesuatu tapi dengan arah anginnya gitu. Di sini juga ada keteladanan Nabi Sulaiman. Keteladanan Nabi Sulaiman juga ada 4 nih, rasa malu kepada Allah. Kita sebagai manusia kadang nggak pernah merasa malu ya, masih ya Allah gitu, kadang ngerasa apaan sih gitu. Tapi kalau Nabi Sulaiman ini rasa malu kepada Allahnya itu tinggi banget gitu. Salah satunya gini, melihat karunia Allah selalu berlimpah kepadanya gitu ke Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini selalu merendahkan dirinya terhadap Allah SWT. Termasuk kita nih ya, Nabi aja masih merendahkan dirinya kepada Allah gitu. Apalagi kita harus merendahkan diri. Gak boleh apa? Gak boleh Gak boleh sombong. Yang kedua, berdialog dengan rakyat kecil. Nah, Nabi Sulaiman ini salah satunya itu nggak pernah merendahkan rakyatnya pada zaman dahulu. Nabi Sulaiman ini senang berkomunikasi dengan rakyat kecilnya, maksudnya dengan rakyat yang tetangganya atau rakyat-rakyat yang rumahnya dekat dengan dia gitu ya. Walaupun rakyatnya hanya beberapa, jadi seperti ini, rakyatnya kayak seekor semut misalkan gitu. Walaupun sekecil apapun, dia sangat menghargai binatang atau manusia. Jadi ketika pasukan jin, manusia dan burung-burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari gitu. Namun di situ Nabi Sulaiman tentu menyadari ya bahwa semut itu berjalan di depannya. Makanya Nabi Sulaiman memberhentikan perjalanannya sampai semut itu masuk ke sarangnya gitu. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman ini senang bekerja sebagai wujud syukurnya gitu. Kalau kita ngelakuin hal nih, kita selalu bersyukur nggak kepada Allah gitu. Apa yang udah dilakuin dalam hari ini gitu. Coba biasanya kita bersyukur nggak sih? Jadi kayak kita mengucap syukur gini, ya Allah bersyukur banget sih hari ini masih bisa bernafas, bersyukur banget sih hari ini masih bisa bertemu teman-teman gitu. Pernah ngerasa kayak gitu gak? Pernah ya. Jadi kayak kita bersyukur aja gitu atas hari ini dan dan bisa menerima keadaan apapun gitu. Intinya bersyukur lah. Terus yang keempat juga kehebatan khususnya sholat Nabi Sulaiman gitu kan ya. Terus sampai beliau meninggal pun dalam posisi sedang berdiri dalam sholatnya. Terus ada firman Allah surat As-Saba ayat 34.
Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya ini kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang goib, ketahuilah mereka tidak tetap dalam siksa dan menghinakan jadi pelayanan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman. Dan yang terakhir pembahasannya adalah keteladanan Nabi Sulaiman Sulaiman alaihi salam. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sudah berdiri melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kadang ada yang sujud ya meninggalnya, terus ada juga Nabi Sulaiman itu berdiri gitu. Yang beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun dan pasukannya juga terdiri dari jin-jin dan setan tidak mengetahui kalau Nabi Sulaiman itu telah meninggal. Nah, sekarang ibu mau tanya jawab yang tadi ibu udah jelasin ya. Oke, semangat? Semangat gak? Semangat ya. Kita tanya jawab ya. Jadi tadi acungkan tangan dan sebutkan namanya ya. Belum. Jadi apa ya pertanyaannya? Nah, mukjizat Nabi Sulaiman itu apa? Namanya? Henry. Ya apa? Kita berbicara dengan hewan. Ini apa lagi? Mempunyai satu pasukan besar. Ayo temannya ada yang ini? Ada yang mau menambahkan? Bisa menggerakkan angin. Betul. Ada lagi ceweknya. Kayak Nabi itu, Nabi berkaya. Oh iya betul udah ya disebutnya semuanya ya. Jadi siapa nih yang udah dapat hadiah? Tapi jawaban yang paling tepat adalah Tanpa nanya. binatang, berbicara dengan binatang. Terus ya yang kedua, pertanyaan yang kedua. Jadi Nabi Sulaiman itu orang yang tidak pernah sombong dengan siapa coba? Selalu berkomunikasi dengan siapa nih Nabi Sulaiman itu? Ya sekian hari ini kita akhiri pelajaran hari ini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke bab 5 ya, tentang Nabi Sulaiman. Dibuka dulu bukunya. Ada? Buka aja bab 5. Oke, teman-teman. Sebelumnya ada yang tahu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Biasanya kalau Nabi kan ada mukjizat ya, terus ada keteladanannya, ada hal lainnya. Nah, di sini ibu mau menjelaskan sedikit tentang keagungan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi di sini ceritanya Nabi Sulaiman bin Daud ini adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, sehingga bisa memahami bahasa binatang. Nah, kalau kan di sini Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung, bahkan dengan semut yang kecil pun. Ketika Nabi Sulaiman mau lewat nih, terus ada semut. Nah, semut itu tuh apa sih namanya? Kayak Nabi Sulaiman itu mendengar suara semut itu, jadi Nabi Sulaiman itu berhenti dan tidak melanjutkan perjalanannya. Apa ya namanya? Kayak semut itu disuruh jalan duluan, baru Nabi Sulaiman datang. Itu mujizat dari Allah ya, salah satu mujizat dari Allah. Nah, terus dari bahasa bicara dengan burung apa sih biasanya? Waktu itu? Iya, pintar. Burung hudhud dan juga mampu memahami bahasa apa yang tadi binatang kecil yang semut ya. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18-26 ini, contoh sebagian ayat ini menceritakan
aja? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Salah satunya itu ada firman Allah SWT, Sulaiman mewarisi keistimewaannya, wahai manusia, kami telah memberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata. Jadi mukjizat Nabi Sulaiman itu yang pertama apa? Bisa berbicara kepada hewan. Terus ada lagi nih hal-hal yang lain, keistimewaannya ada 4 di sini. Satu yang tadi bisa berbicara dengan hewan, yang kedua nabi yang paling kaya, benar nggak? Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya ya di waktu zaman Nabi di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Dan ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Hebat gak Nabi Sulaiman? Perhatian banyak banget. Dan yang terakhir, mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Jadi kayak kalau misalkan itu tuh mukjizat terakhirnya Nabi Sulaiman gitu, mengendarai sesuatu tapi dengan arah anginnya gitu. Di sini juga ada keteladanan Nabi Sulaiman. Keteladanan Nabi Sulaiman juga ada 4 nih. Rasa malu kepada Allah. Kita sebagai manusia kadang nggak pernah merasa malu ya, masih ya Allah gitu. Kadang ngerasa apaan sih gitu. Tapi kalau Nabi Sulaiman ini rasa malu kepada Allahnya itu tinggi banget gitu. Salah satunya gini, melihat karunia Allah selalu berlimpah kepadanya gitu ke Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini selalu merendahkan dirinya terhadap Allah SWT. Termasuk kita nih ya, Nabi aja masih merendahkan dirinya kepada Allah gitu. Apalagi kita harus merendahkan diri. Gak boleh apa? Gak boleh sombong. Gak boleh sombong. Yang kedua, berdialog dengan rakyat kecil. Nah, Nabi Sulaiman ini salah satunya itu nggak pernah merendahkan rakyatnya pada zaman dahulu. Nabi Sulaiman ini senang berkomunikasi dengan rakyat kecilnya, maksudnya dengan rakyat yang tetangganya atau rakyat-rakyat yang rumahnya dekat dengan dia gitu ya. Walaupun rakyatnya hanya beberapa, jadi seperti ini, rakyatnya kayak seekor semut misalkan gitu. Walaupun sekecil apapun, dia sangat menghargai binatang atau manusia. Jadi ketika pasukan jin, manusia dan burung-burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari gitu. Namun di situ Nabi Sulaiman tentu menyadari ya bahwa semut itu berjalan di depannya. Makanya Nabi Sulaiman memberhentikan perjalanannya sampai semut itu masuk ke sarangnya gitu. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman ini senang bekerja sebagai wujud syukurnya gitu. Kalau kita ngelakuin hal nih, kita selalu bersyukur nggak kepada Allah gitu. Apa yang udah dilakuin dalam hari ini gitu. Coba biasanya kita bersyukur nggak sih? Jadi kayak kita mengucap syukur gini, ya Allah bersyukur banget sih hari ini masih bisa bernafas, bersyukur banget sih hari ini masih bisa bertemu teman-teman gitu. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Pernah ya. Jadi kayak kita bersyukur aja gitu atas hari ini dan dan bisa menerima keadaan apapun gitu. Intinya bersyukur lah. Terus yang keempat juga kehebatan khususnya sholat Nabi Sulaiman gitu kan ya. Terus sampai-sampai beliau meninggal pun dalam posisi sedang berdiri dalam sholatnya. Terus ada firman Allah surat As-Saba ayat 34. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya ini kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang goib, ketahuilah mereka tidak tetap dalam siksa dan menghinakan. Jadi pelayanan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman. Dan yang terakhir pembahasannya adalah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam.
Beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sudah berdiri melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kadang ada yang sujud ya meninggalnya, terus ada juga Nabi Sulaiman itu berdiri gitu. Dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun dan pasukannya juga terdiri dari jin-jin dan setan tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman itu telah meninggal. Nah, sekarang ibu mau tanya jawab yang tadi ibu udah jelasin ya. Oke, semangat? Semangat gak? Semangat ya. Kita tanya jawab ya. Jadi tadi acungkan tangan dan sebutkan namanya ya. Belum. Jadi apa ya pertanyaannya? Nah, mukjizat Nabi Sulaiman itu apa? Namanya? Henry. Ya apa? Kita berbicara dengan hewan. Ini apa lagi? Mempunyai satu pembukaan besar. Ayo temannya ada yang ini? Ada yang mau menambahkan? Bisa menggerakkan ini. Betul. Ada lagi ceweknya. Kayak Nabi itu, Nabi berkaya. Oh iya betul udah ya disebutnya semuanya ya. Jadi siapa nih yang udah dapat hadiah? Tapi jawaban yang paling tepat adalah Tanpa nanya. binatang, berbicara dengan binatang. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua. Jadi Nabi Sulaiman itu orang yang tidak pernah sombong dengan siapa coba? Selalu berkomunikasi dengan siapa nih Nabi Sulaiman itu? Ya sekian hari ini kita akhiri pelajaran hari ini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.